warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cerita fabel, mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca atau didengar untuk kelas 7 SMP. Oke, yang pertama, apa sih itu fabel? Pengertian cerita fabel adalah teks narasi tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia, yang memiliki pesan moral. Fabel termasuk ke dalam cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata ya anak-anak. Untuk selanjutnya, apa saja sih ciri cerita fabel? Yang pertama, pasti si cerita fabel tokoh utamanya adalah hewan. Tokohnya ada yang antagonis dan protagonis, atau bisa dibilang ada yang jahat dan ada yang baik. Yang ketiga, latar tempat biasanya di alam seperti sungai, hutan, kebun, pegunungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sebab dan akibat. Yang terakhir, terdapat amanat pada cerita fabel tersebut yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Baik, selanjutnya ada struktur cerita fabel. Apa saja sih struktur cerita fabel? Mari kita simak. Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal cerita seperti tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi adalah konflik antara tokoh satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi adalah solusi atau pemecahan masalah dari suatu cerita tersebut. Yang keempat, ada amanat atau pelajaran yang dapat diambil, yaitu koda. Bisa disingkat oke reda, agar kita lebih mudah mengingat struktur fabel tersebut. Kita singkat oke reda. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, sekarang saya punya contoh cerita fabel. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah baca, yang berjudul Si Kancil Pencuri Timun. Baik, akan saya bacakan ya. Hutan sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali Kancil, ia sedang kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan jika bertahan di hutan ini? Bisa-bisa aku mati kelaparan, gumam Kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Seketika muncul keinginan Kancil untuk melahap timun-timun itu. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, ucap Kancil. Timun itu ternyata sangat enak. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu pergi dari hutan untuk mencari makanan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam Kancil. Benar saja, hari-hari berikutnya, Kancil sering mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Lama-kelamaan, petani menjadi geram. Aku harus memberi pelajaran untuk si mencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir, sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak terpakai, taping dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orang sawah. Kemudian, ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, gumam petani. Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar segera makan timun sebanyak-banyaknya. Aku akan membuat perutku kenyang, agar tak berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membuat timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap Kancil. Oh lala, betapa terkejutnya Kancil saat mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi sambil menunggu orang itu pergi. Tapi sudah lama ia menunggu, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Baik, struktur dari cerita Kancil Pencuri Timun tersebut kita bedah ya. Yang pertama, orientasi. Orientasinya ada di hutan yang sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis, sungai pun mengering. Orientasi yang tadi disebutkan adalah bagian awal cerita ya. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini adalah konflik si Kancil
dengan petani. Kancil lapar dan kebingungan mencari makanan. Yang ketiga, resolusi. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai untuk menjadi orang-orangan sawah agar Kancil tidak berani mengambil timun. Yang terakhir adalah koda atau pesan moral ya. Mencuri adalah perbuatan tidak baik. Lebih baik meminta daripada mencuri. Sampai sini kalian paham kan ya? Oke, mungkin segitu dulu aja pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.